Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Daniel Pandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan WAN. Yang pertama itulah contoh gambar jaringan WAN. Jadi kita lihat sini adalah jaringan WAN itu jaringan yang berbasis luas atau juga bisa dibuat jaringan yang terbentuk dari jaringan LAN dan jaringan MAN, gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang pertama yaitu pengertian jaringan WAN. Jaringan WAN itu kepanjangannya adalah Wide Area Network, yang artinya itu jaringan area yang luas. Jadi pengertian jaringan WAN itu sebuah jaringan yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua hingga sampai dunia. Jaringan WAN biasanya lebih mengarah kepada jaringan internet karena internet itu contoh sendiri merupakan contoh jaringan WAN yang paling sering kita gunakan saat ini hingga sekarang. Jika Wide Area Network itu sudah mencapai area interkontinental, maka disebut juga jaringan informasi global atau bisa dibilang internet. Selanjutnya next yaitu adalah kelebihan jaringan WAN. Yang pertama yaitu dia bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Dapat berbagi atau share software dan resource dengan koneksi workstation. Dan pesan dapat dikirim dengan sangat cepat pada orang lain secara real time. Ya, semua orang yang memperoleh informasi update secara real time dan tidak dapat berbagi informasi atau file share melalui area yang lebih besar. Selain ada kelebihan jaringan WAN terdapat juga kekurangan, yaitu kekurangannya biaya operasionalnya mahal. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN itu lebih sulit. Selain itu alat-alatnya juga sangat mahal. Jaringan WAN ini memerlukan firewall yang baik. Gunanya itu untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Dan juga jaringan ini rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Fungsi jaringan WAN. Yang pertama yaitu mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Dan keempat itu menghemat biaya operasional. Mencegah terjadinya miskomunikasi. Mendukung operalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Karakteristik jaringan WAN. Yang pertama yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas, misalnya dari negara ke negara lain. WAN memiliki cakupan area yang luas dan juga menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Dan juga bekerja pada layer physical dan data link dari layer OSI. Dan contoh jaringan WAN. Yang pertama yang pastinya yaitu adalah internet. Karena internet itu adalah jaringan yang sangat luas dan juga bisa disebut juga dengan jaringan WAN. Jaringan WAN ini dapat juga menghubungkan komputer antar gerai. Contohnya itu gerai toko-toko makanan. Jaringan WAN yang bisa menghubungkan antar pusat dan kantor cabang.
Misalnya itu adalah di bank. Ya, sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi jaringan WAN.